Halo, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Nur Sofiani, saya Melia Juliani, saya Alia Mutia, dan saya Niniati Fadilan akan memaparkan materi pajak penghasilan dari kelompok kami. Dasar hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang kedua ada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PIR/17-PJ-2015 tentang norma perhitungan penghasilan neto. Yang ketiga ada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/PJ.43/2001 tentang penerusan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KIP/539/PJ tahun 2000 tanggal 29 Desember tahun 2000 tentang norma perhitungan penghasilan neto bagi wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan. Yang keempat ada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/100-PJ/2009 tentang penggunaan norma perhitungan penghasilan neto bagi petugas dinas luar, asuransi dan distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling. Kelima ada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/50-PJ/tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan penyelesaian penyampaian pemberitahuan penggunaan norma perhitungan penghasilan neto. Dalam penjelasan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 14 Ayat 1, norma perhitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan terus-menerus. Penggunaan norma perhitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal. Yang pertama, tidak terdapat dasar perhitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap, atau yang kedua, pembukuan atau catatan peredaran bruto wajib pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar. Norma perhitungan disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil penelitian atau data lain, dan dengan memperhatikan kewajaran. Norma perhitungan akan sangat membantu wajib pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan neto. Yang diizinkan untuk menggunakan norma perhitungan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000.000 rupiah boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Norma perhitungan penghasilan neto. Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan norma perhitungan penghasilan neto Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 14 Ayat 3 dan Ayat 4 beserta penjelasan PIR/17-2015. Yang pertama, memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 sejak awal tahun pajak yang bersangkutan. Pemberitahuan penggunaan norma perhitungan penghasilan neto yang disampaikan dalam jangka waktu tersebut dianggap disetujui kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata wajib pajak orang pribadi tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Apabila wajib pajak orang pribadi yang berhak bermaksud untuk menggunakan norma perhitungan penghasilan neto, tetapi tidak memberitahukannya kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan, maka wajib pajak tersebut dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Yang kedua, wajib menyelenggarakan pencatatan tentang peredaran brutonya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pencatatan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan penerapan norma dalam menghitung penghasilan neto.
Perhitungan penghasilan neto untuk wajib pajak yang wajib pembukuan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 14 Ayat 5 beserta penjelasan. Wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan dan atau wajib menyelenggarakan pencatatan dan atau dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Tetapi yang pertama, tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan atau pembukuan. Yang kedua, tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya pada waktu dilakukan pemeriksaan. Yang ketiga, maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan norma perhitungan penghasilan neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Sanksi bagi wajib pajak yang wajib pembukuan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. PIR strip 17/PJ/2015 wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan pemeriksaan. Ternyata wajib pajak orang pribadi atau badan tersebut tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya. Penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Cara perhitungan penghasilan neto bagi wajib pajak yang memiliki lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas. Per 17 tahun 2015, perhitungan penghasilan neto wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha dengan memperhatikan pengelompokan wilayahnya. Penghasilan neto wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha adalah penjumlahan penghasilan neto dari masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas. Perhitungan penghasilan neto per 17 tahun 2015 dihitung dengan cara mengalihkan angka persentase norma perhitungan penghasilan neto dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 tahun. Perhitungan pajak terutang bagi WP orang pribadi per 17 tahun 2015 dalam menghitung besarnya pajak penghasilan terutang oleh wajib pajak orang pribadi sebelum dilakukan penerapan tarif umum, terlebih dahulu dihitung penghasilan kena pajaknya dengan mengurangi penghasilan tidak kena pajak dengan penghasilan neto. Dasar hukum norma perhitungan khusus. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yaitu mengatur harmonisasi peraturan perpajakan secara umum. Kedua, KMK 628-KMK.04-1991 yaitu norma perhitungan penghasilan neto dan angsuran PPh bagi badan usaha pengeboran migas. Yang ketiga, KMK 624-KMK.04-1994 yaitu pemotongan PPh pasal 26 atas premi asuransi atau reasuransi ke perusahaan asuransi luar negeri. Yang keempat, KMK 634-KMK.04-1944 yaitu norma perhitungan neto untuk wajib pajak luar negeri dengan kantor dagang di Indonesia. Yang kelima, KMK 248-KMK.04-1995 yaitu perlakuan PPh atas kerjasama bentuk build, operate, dan transfer. Yang keenam, KMK 417-KMK.04-1996 yaitu norma perhitungan penghasilan neto untuk perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri. Yang ketujuh, KEP strip 667-PJ-2001 yaitu norma neto untuk WP luar negeri dengan kantor dagang di Indonesia. 8. SE strip 25-PJ.4-1995 yaitu penegaskan pemotongan PPh pasal 26 atas premi asuransi ke luar negeri. 9. SE
strip 38 garis miring PJ titik 4 garis miring 1995, yaitu perlakuan PPh atas penghasilan dari perjanjian BOT. 10 SE garis miring 32 garis miring PJ titik 4 1996, norma neto WP di bidang pelayaran atau penerbangan luar negeri. 11 SE strip 10 garis miring PJ titik 43 garis miring 1999, yaitu bukti pemotongan PPh final atas jasa pelayaran atau penerbangan dengan sistem Q. 12 SE strip 2 garis miring PJ titik 03 garis miring 2008, yaitu penegasan norma neto untuk kantor perwakilan dagang WP luar negeri. Pengertian Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 15. Norma penghitungan khusus adalah persentase tertentu dari peredaran atau penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan neto dari wajib pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan umum penghitungan penghasilan kena pajak. Norma penghitungan khusus wajib pajak tertentu ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Wajib pajak tertentu yang dikenakan pajak dengan norma penghitungan khusus. Penjelasan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 15. Yang pertama, perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional. Yang kedua, perusahaan asuransi luar negeri. Yang ketiga, perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi. Yang keempat, perusahaan dagang asing. Yang kelima, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah, build, operate, and transfer. Perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional. Wajib pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan adalah wajib pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan yang bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Yang dimaksud dengan peredaran bruto bagi wajib pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan ke luar negeri. Dengan demikian, tidak termasuk penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri tersebut dari pengangkutan orang atau barang dari pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan Indonesia. Besarnya norma perhitungan neto bagi wajib pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional adalah sebesar 6% dari peredaran bruto. Besarnya pajak penghasilan bagi perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional adalah sebesar 2,64% dari peredaran bruto dan bersifat final dengan perhitungan sebagai berikut. PPh 30% dikali 6% sama dengan 1,8%. PPh pasal 26, 20% dikali 30% dikali 6% sama dengan 0,84%. Jadi jumlahnya 1,8% ditambah 0,84% sama dengan 2,64%. Tata cara pelunasan PPh yang terutang bagi perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri. Yang pertama, dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian charter, maka pihak yang membayar atau pihak yang mengcharter wajib memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutang imbalan atau nilai pengganti. Memberikan bukti pemotongan PPh atas penghasilan perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan menggunakan bentuk yang telah dilakukan. Menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan dengan menggunakan bentuk sebagaimana pada lampiran 2 dilampiri dengan lembar ketiga SSP dan lembar kedua bukti pemotongan PPh atas penghasilan perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri. Yang kedua, dalam hal penghasilan diperoleh selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf A, maka wajib pajak
perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri wajib menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP final. Melaporkan penyetoran yang dilakukan ke kantor pelayaran pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan dengan menggunakan bentuk yang telah ditentukan, dilampiri dengan lembar ketiga SSP final. Perlakuan PPh bagi perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri yang menggunakan agen. Dalam hal jasa pelayaran atau penerbangan luar negeri dilakukan dengan menggunakan sistem Q.Q, maka bukti pemotongan PPh final atas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri juga harus dilakukan dengan menggunakan sistem Q.Q, yaitu dengan cara memakai nama agen Q.Q perusahaan pelayaran dan dengan mencantumkan alamat perusahaan pelayaran. Selanjutnya, pada kotak NPWP ditulis NPWP perusahaan pelayaran dan di bawahnya ditulis NPWP agen. Jasa pelayaran atau penerbangan luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sistem Q.Q dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, pemberi hasil adalah pihak yang mengkartel kapal. Kedua, penerima hasil adalah wajib pajak perusahaan pelayaran luar negeri yang memperoleh imbalan atau nilai pengganti sehubungan dengan pengangkutan orang atau barang berdasarkan perjanjian charter, termasuk awak kapal. Yang ketiga, agen adalah pihak yang menerima pembayaran yang dalam hal ini hanya bertindak sebagai perantara dengan memperoleh imbalan berupa komisi dan perusahaan pelayaran. Hal ini harus jelas disebutkan dalam kontraknya. Perusahaan pelayaran wajib memotong dan menyetor PPh pasal 23 atas imbalan berupa komisi jasa perantara yang dibayarkan kepada agen sebesar 15% dikali 30% atau 4,5% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Asuransi luar negeri 4. Atas pembayaran premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. Perkiraan penghasilan neto yang ditetapkan atas pembayaran premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri 624-04-1994 SE-25-PJ.4-1995. Poin A. Atas premi dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang sebesar 50% dari jumlah premi yang dibayar. Poin B. Atas premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang sebesar 10% dari jumlah premi yang dibayar. Poin C. Atas premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun pialang sebesar 5% dari jumlah premi yang dibayar. Kewajiban melakukan pemotongan PPh pasal 26 SE 25-PJ.4-1995. Poin A. Tertanggung yaitu pemegang polis yang membayar premi asuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri atau perusahaan asuransi di Indonesia yang merasuransikan sebagian atau seluruh tanggungannya kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Saat terhutangnya PPh pasal 26 624-KMK.04-1994 PPh 26 atas penghasilan terhutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran premi atau pada akhir bulan terhutangnya premi asuransi tersebut. Saat penyetoran PPh pasal 26 624-KMK.4-1994 SE 25-PJ.4-1995. Penyetoran pajak penghasilan pasal 26 dilakukan oleh pemotong selambat-lambatnya 10 hari setelah saat terhutangnya pajak dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Pemotongan pajak
pajak wajib membuat bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 26 dalam rangkap 3, yaitu lembar 1 untuk pihak yang dipotong penghasilannya, lembar 2 untuk dilampirkan pada surat pemberitahuan atau SPT masa pajak penghasilan 26 yang disampaikan ke kantor pelayanan pajak tempat pemotongan pajak terdaftar, lembar 3 untuk arsip pemotong pajak. Saat pelaporan PPh pasal 26, 624 KMK-4-1994 SE 25 PJ.4 1995. Pemotong pajak wajib melaporkan pemotongan serta penyetoran pajak pasal 26 yang telah dilakukan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwin berikutnya setelah bulan saat terhutang pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan atau SPT masa PPh pasal 26 dengan melampirkan poin A. Daftar bukti pemotong PPh pasal 26. Poin B. Lembar kedua bukti pemotongan PPh pasal 26. Poin C. Lembar ketiga surat setoran pajak atau SSP. Wajib pajak bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan usaha pengeboran minyak dan gas bumi. Penghasilan neto wajib pajak bentuk usaha tetap dari kegiatan usaha pengeboran minyak dan gas bumi dihitung dengan menggunakan norma perhitungan khusus sebesar 15% dari penghasilan bruto. Penghasilan bruto bagi wajib pajak bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan usaha pengeboran minyak dan gas bumi. Penghasilan bruto bagi wajib pajak bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan usaha pengeboran minyak dan gas bumi adalah penghasilan bruto dan jenis-jenis penghasilan yang tercantum dalam kontrak pengeboran minyak dan gas bumi yang bersangkutan. Wajib pajak bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan usaha pengeboran minyak dan gas bumi diwajibkan untuk menyelenggarakan pencatatan penghasilan bruto dan jenis-jenis penghasilan yang tercantum dalam kontrak pengeboran minyak dan gas bumi yang bersangkutan dan pengeluaran-pengeluaran yang wajib dilakukan pemotongan wajib sebagaimana diatur dalam pasal 23 dan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak bentuk usaha tetap dari usaha lain selain usaha pengeboran minyak dan gas bumi, wajib diselenggarakan pembukuan yang terpisah. Perhitungan besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 bagi wajib pajak bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan usaha pengeboran minyak dan gas bumi. Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 setiap bulan bagi wajib pajak bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan usaha pengeboran minyak dan gas bumi adalah jumlah yang dihasilkan dan penerapan tarif menurut pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan atas penghasilan neto dari usaha di bidang pengeboran minyak dan gas bumi yang dihitung dengan menggunakan norma perhitungan khusus ditambah penghasilan neto dari kegiatan usaha lain yang disetahunkan dibagi 12. Usaha dagang asing. Norma penghitungan yang ditetapkan bagi wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia. 634 KMK.04 1994 JO KEP strip 667 PJ 2001. Penghasilan neto bagi wajib pajak di luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia ditetapkan 1% dari nilai ekspor bruto. Pengertian nilai ekspor bruto 634 KMK.04 JO KEP strip 667 PJ 2001. Nilai ekspor bruto adalah semua nilai pengganti atau imbalan yang diperoleh wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Perlakuan pajak penghasilan terhadap kantor perwakilan dagang di Indonesia. 634 KMK.04 1994 JOKEP strip 667 PJ 2001 JOSF strip 2 PJ 03 2008.
Pelunasan pajak penghasilan bagi wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia yang berasal dari negara yang belum mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B dengan Indonesia adalah sebesar 0,44% dari nilai ekspor bruto dan bersifat final. Untuk KPD dari negara-negara mitra P3B dengan Indonesia, maka besarnya tarif pajak yang terhutang disesuaikan dengan tarif BPT dari suatu bentuk usaha tetap tersebut sebagaimana dimaksud dalam P3B terkait. Pengadministrasian wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia di Kantor Pelayanan Pajak KEP-667-PJ-2001. Pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan oleh wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dan pengadministrasiannya di Kantor Pelayanan Pajak dilakukan sebagai berikut. Poin A. Wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia wajib membayar pajak penghasilan yang terhutang dalam suatu masa pajak ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan dengan menggunakan satu surat setoran pajak atau SSP final. Poin B. Wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia wajib melaporkan pembayaran pajak penghasilan yang dilakukan ke kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan dengan menggunakan bentuk yang telah ditentukan dan dilampiri dengan lembar ketiga SSP final. Poin C. Lembar ketiga SSP yang telah dilaporkan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak keadministrasikan pada seksi PPh Badan. Bangun guna serah atau build, operate, and transfer. Bangun guna serah adalah bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian bangun guna serah atau BOT dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah masa guna serah berakhir. Bangunan yang didirikan investor dapat berupa gedung perkantoran, apartemen, pusat perbelanjaan, rumah toko, hotel, atau bangunan lainnya. Penghasilan investor adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh investor dari pengusahaan bangunan yang didirikan antara lain yang pertama, sewa atau penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta. Yang kedua, penghasilan sehubungan dengan pengusahaan bangunan seperti pengusahaan hotel, sport center, tempat hiburan, dan lain-lain. Yang ketiga, pergantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dari pemegang hak atas tanah dalam hal masa perjanjian dan bangun guna serah diperpendek dari masa yang telah ditentukan. Apabila dalam pelaksanaan bangun guna serah diberikan penggantian atau imbalan kepada investor, maka pergantian atau imbalan tersebut adalah penghasilan bagi investor dalam tahun diterimanya hak pergantian atau imbalan tersebut. Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto bagi investor. Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto bagi investor adalah biaya yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berkenaan dengan pengusahaan bangunan yang didirikan berdasarkan perjanjian bangun guna serah tersebut. Penghasilan bagi pemegang hak atas tanah. Bangunan yang diserahkan oleh investor kepada pemegang hak atas tanah setelah masa perjanjian bangun guna serah berakhir. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pemegang hak atas tanah sehubungan dengan perjanjian bangun guna serah seperti pembayaran berkala yang dilakukan oleh investor kepada pemegang hak atas tanah selama masa perjanjian. Yang kedua, bagian dari uang sewa bangunan. Yang ketiga, bagian keuntungan dari pengusahaan bangunan yang diberikan oleh investor. Dan yang keempat, penghasilan lainnya sehubungan dengan perjanjian bangun guna serah. Penyerahan sebagian bangunan dalam hal bangunan yang didirikan oleh investor tidak seluruhnya menjadi hak investor tetapi sebagai diserahkan kepada pemegang hak atas tanah.
Perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan pemegang hak atas tanah. PPh yang terutang sebesar 5% dikali nilai tertinggi antara nilai pasar dengan NJOP bagian bangunan yang diserahkan tersebut. PPh tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa bangun guna serah berakhir. Nilai tertinggi antara nilai pasar dan NJOP bangunan yang diterima oleh pemegang hak atas tanah tersebut merupakan nilai perolehan bangunan bagi pemegang hak atas tanah. Dalam hal bangunan yang didirikan oleh investor tidak seluruhnya menjadi hak investor tetapi sebagian diserahkan kepada pemegang hak atas tanah, maka PPh yang terutang harus dilunasi oleh pemegang hak atas tanah selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah penyerahan. Dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan sebesar 5% tersebut di atas apabila pemegang hak atas tanah adalah badan pemerintah. Sifat pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan pemegang hak atas tanah. Dalam hal pemegang hak atas tanah merupakan wajib pajak orang pribadi atau yayasan atau organisasi yang sejenis, pembayaran PPh 5% tersebut di atas bersifat final. Dalam hal pemegang hak atas tanah merupakan wajib pajak badan atau BUT, pembayaran PPh 5% tersebut merupakan angsuran PPh dalam tahunan berjalan PPh pasal 25 yang dapat dikreditkan. Penghasilan kena pajak. Dasar hukumnya yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Cipta Kerja. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Kemudian yang keempat, Peraturan Pemerintahan Nomor 94 Tahun 2010 tentang perhitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Pengertian penghasilan kena pajak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Penjelasan Pasal 16. Penghasilan kena pajak merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang. Penghasilan kena pajak diperoleh dari pengurangan antara penghasilan bruto dengan pengurangan penghasilan bruto. Wajib pajak dalam negeri atau WPDN. Cara menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 16 Ayat 1 Ayat 2 dan penjelasan. Ada dua cara untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri. Yang pertama, perhitungan dengan cara umum. Yang kedua, perhitungan dengan menggunakan norma perhitungan. Wajib pajak luar negeri. Cara menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak luar negeri menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 16 Ayat 3 dan penjelasannya. Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPh dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 dan ayat 3, pasal 6 ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 9 ayat 1 huruf C, huruf D, dan huruf E Undang-Undang PPh. Bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, cara perhitungan penghasilan kena pajaknya pada dasarnya sama dengan cara perhitungan penghasilan kena pajak badan dalam negeri.
Oleh karena bentuk usaha tetap berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan, maka penghasilan kena pajaknya dihitung dengan cara perhitungan biasa. Orang pribadi dalam bagian tahun pajak. Cara menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi UU nomor 36 tahun 2008 pasal 16 ayat 4 dan penjelasan perhitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam suatu bagian tahun pajak dihitung berdasarkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan. Bagian tahun buku. Cara menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang melakukan perubahan tahun buku menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. Apabila wajib pajak melakukan perubahan tahun buku dan telah mendapatkan persetujuan dari Dirjen Pajak, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun buku yang tidak termasuk dalam tahun buku yang baru harus dilaporkan dengan surat pemberitahuan tersendiri dengan melampirkan neraca dan laporan laba rugi. Utang. Dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan dan dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang ketujuh, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka. Yang kedelapan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Yang kesembilan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tarif pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Yang ke-10, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.03/2008 tentang tata cara pelaksanaan dan pengawasan pemberian penurunan tarif bagi wajib pajak badan atau negeri yang berbentuk perseroan terbuka. Yang ke-11, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Yang ke-12, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/